Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau nge-review brush dari Halo Essential. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku dan share ke sosial media kalian. Sesuai dengan tampilan awal di video aku yang ini, aku ini mau unboxing tentang brush Halo Essential. Jadi aku unboxing bukan review. Kalau review nanti aku bakal bikin videonya sendiri, tapi beda video dari yang sekarang. Nah, ini brush dari Halo. Sebenarnya bukan unboxing juga sih, soalnya kardusnya udah aku buka. Jadi ini atau tampilan luarnya dari brush Halo. Jadi yaitu dibingkis sama plastik kayak gini biar nggak kotor gitu ya. Nah, terus kita buka nih, ada tutupnya kayak gini. Terus oh ya, ini aku minta maaf, ini aku habis bikin video tentang, nanti kalian bisa lihat, nanti aku kasih tahu di card alamat lipstick yang harus kalian tonton. Packagingnya oke banget, lucu ya. Ini sebenarnya harganya itu termasuk murah, sekitar 275.000, tapi ini recommended buat pemula karena kalau kalian beli satuan itu jatuhnya itu 20 atau 30, jadi sama seperti brush pada umumnya. Nah, bedanya kalau misalnya kalian beli satu paket atau satu set itu, kalian bisa langsung dapat wadah atau apa sih namanya ini, packaging dari brush Halo Essential. Jadi lucu banget, recommended ya kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja sih sekalian biar dapat wadahnya kayak gini. Ini aku buka wadahnya ya, jadi di sampingnya itu ada kayak gini buat kunci kayak gini tuh. Nah, ini aku buka tuh, di samping kiri juga ada. Wow, ini sumpah ya bagus banget. Jadi ini itu ada kalau nggak salah 10 brush dari Halo. Ini aku hitung. Langsung aja kita review satu persatu brush dari Halo Essential. Yang pertama, ini brush yang pertama dari Halo Essential. Ini itu brush untuk loose powder. Jadi kayak gini ya, aku buka nih. Lucu banget adanya tuh, biar nggak kotor dan bulunya itu tetap kompak seperti ini. Nah, ini nih, wow, gila, ini lembut ya, cakep banget cuy. Nah, ini itu ukurannya kan besar. Nah, ini tuh biasanya buat loose powder atau bedak padat. Nah, cara pengaplikasiannya itu biasanya itu kalian di tap-tap. Jadi kalau misalnya bedak, kalian tap-tap, atau mungkin kalian bisa langsung aplikasiinnya ke muka kalian kayak gini dengan gerakan memutar kayak gitu. Nah, ini sih bagus ya, karena biasanya kalau brush untuk loose powder atau mungkin bedak padat tuh emang harus yang ukurannya itu besar kayak gini biar ngesetnya itu gampang. Yang kedua, ini ada brush untuk blush on. Jadi ukurannya itu lebih kecil ya dari yang loose powder tadi. Nah, biasanya brush blush on ini cara pengaplikasiannya seperti biasa. Jadi kalian tap dulu blush onnya, atau mungkin kalian bisa langsung aplikasiin ke tulang pipi kalian kayak gini. Terus yang ketiga, ini adalah brush contour. Aku nggak tahu kenapa yang ada pelindungnya kayak gini, pelindung brushnya tuh cuma yang contour sama yang ini yang loose powder tadi, yang lainnya tuh nggak ada. Nah, bedanya yang contour itu sama yang blush on sama yang loose powder itu. Kalau contour tuh biasanya itu dia itu agak pipih atau runcing di bagiannya samping kayak gini tuh kan, cuma
tebelnya itu sebenarnya itu dia tuh sama kayak yang blush on tadi, nggak terlalu besar tapi sedang ya, seukuran blush on gitu aplikasiannya. Biasanya itu kalau aku lihat-lihat ya di tutorial kayak gitu tuh biasanya di bawah tulang pipi gitu, pokoknya membentuk apa namanya nih, kontur kayak gini. Kalau yang pipi kayak gini ada juga yang mengaplikasikannya tuh buat blush on, malah kalau aku lihat itu kalau yang buat kontur kayak gini buat blush on itu lebih gampang, jadi kayak gini aja. Yang keempat ini adalah brush untuk foundation. Aku lupa ya nama aku nggak tahu nama bahasa Inggrisnya itu apa, kayak gitu flat brush atau apa gitu, aku nggak ngerti. Nanti aku bakal tulis di video ini. Nah ini kayak gini flat itu, jadi kayak dia itu bener-bener datar ya, kalian bisa lihat dari samping pun tuh datar banget karena emang ini ditunjukkan atau diaplikasikan untuk foundation. Nah kalian bisa nanti kalau bisa pakai foundation itu kalian taruh di brush atau kalian tap-tap dulu di muka kalian, terus kalian bisa kayak gini, terus kalian ratain. Aku pernah punya dan beli yang khusus buat foundation, tapi dia itu keras. Kalau ini itu enak tuh, halus aja. Jadi kalau misalnya yang brush yang keras yang aku punya itu, saat aku aplikasikan di wajah aku itu rasanya tuh kalian kayak perih gimana ya, kerasa gitu loh, karena emang tajam, apalagi waktu aku ada jerawat kayak gitu. Nah kalau ini, walaupun aku belum pernah pakai brush di halu ini karena ini baru unboxing ya, tapi aku ngerasain ini tuh bener-bener halus banget, gak bikin kulit kalian itu sakit. Ini cocok banget sih, recommended banget. Yang kelima ini itu khusus buat apa namanya tuh, highlighter, buat highlighter. Nah ini ada pelindungnya kayak yang tadi, yang loose powder sama yang kontur, tapi ini pelindungnya beda sendiri ya, kayak gini tuh. Bisa kalian lihat ya bentuknya pipi gitu, tapi walaupun kayak gini dia tetap halus banget tuh, halus. Dan ada sih yang satu yang keriting kayak gini, cuma nggak apa-apa, nanti kita bisa gunting. Walaupun kayak gitu tetap aja ini recommended lah, walaupun ada yang keriting kayak gitu, tapi nggak masalah menurut aku. Jadi ini brush terakhir dari Halo Essential, ada 5 brush. Ini khusus buat eyeshadow. Kalau nggak salah yang Demicon itu cuma, yang untuk eyeshadow itu cuma berapa gitu. Kalau yang ini yang bubblegum itu ada 5, benar-benar banyak ya, ada 5, lumayan. Setengahnya sendiri dari 10 brush yang ada. Nah fungsinya untuk apa aja sih? Nah aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama aku bahas yang ini agak bulat-bulat gitu, cuma kecil. Nah ini itu kalau nggak salah nih aku cari tahu reviewnya, ini tuh biasanya pakai buat ujung mata kita, jadi buat nambahin highlight gitu. Bisa juga dipakai di belakang kelopak mata kita, ini untuk kesan agar lebih dalam gitu kelopak mata kita agar terkesan lebih dalam. Bisa juga dipakai untuk di bawah mata kita di sini. Nah kalau blending blush kalian pasti tahu kan, ini gunanya itu buat ngeblending kelopak mata kita ya. Jadi kayak eyeshadownya yang udah di kelopak mata tuh kita blend kayak gitu pelan-pelan, biar matanya tuh terkesan bagus, natural. Selanjutnya itu yang ini dulu, yang 2 terakhir ini aku akan bandingkan karena dua-duanya itu mirip. Selanjutnya 2 brush ini aku mau bandingin. Yang pertama yang lebih kecilnya dulu. Jadi brush ini yang kecil itu gunanya untuk kelopak mata kita bagian ujung, sama yang kayak tadi sebelumnya, cuma ini agak pipi. Biasanya kalau dari Halo tuh pisah-pisah,
Nah, ini beras yang pipihnya biasanya dipakai buat opak bagian belakang atau di bawah mata juga bisa, atau bisa kalian jadikan untuk concealer di bawah alis. Yang terakhir, ini tuh lebih besar dari yang pipih tadi, yang ungu ini lebih besar ya, walaupun pipih tapi lebih besar. Nah, ini tuh dipakai buat eyeshadow yang shimmer. Aplikasinya tuh di kelopak mata depan sampai ke tengah, tuh di tap-tap aja biar eyeshadownya tuh nempel ke mata. Di samping dia halus, gak mudah rontok, dan juga lembut, Halo Essential Brush ini cocok banget buat kalian yang pemula, karena di samping harganya yang murah, terjangkau, bikin sakit di wajah atau di kelopak mata kita. Dan kalau misal kalian beli lagi setelah rusak, itu tuh kalian merasa tuh, oh ya udahlah, karena emang recommended dan bagus, jadi ya nggak apa-apa. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi bingung cari referensi